Halo kawan-kawan Warzone Worlds. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat di mana Anda bisa mendapatkan berita teraktual dan update terbaru dari medan perang di seluruh dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Wakil Menteri Kementerian Pertahanan, Muhammad Herindra, mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama pengembangan jet tersebut. Kita tetap akan meneruskan program pengembangan jet tempur tersebut sesuai dengan kondisi keuangan yang tersedia, ujar Herindra kepada BBC News Indonesia pada Selasa 19 Maret. Meski begitu, pengamat militer menilai Indonesia masih dilematis dalam mewujudkan komitmennya dengan Korea Selatan dalam proyek pesawat jet tempur KF-21. Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, mengatakan masih ada beberapa hambatan fiskal yang dihadapi Indonesia dalam kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pertahanan. Dalam kondisi hari ini, posisi Indonesia memang masih dilematis. Di satu sisi kita punya kesenjangan antara kebutuhan aktual dan kebutuhan pertahanan yang bisa dibilang mendesak untuk diatasi, ujar Khairul kepada BBC News Indonesia pada Minggu 17 Maret. Ia mengatakan bahwa dengan pembangunan IKN yang berjalan dan membutuhkan anggaran besar, seharusnya Indonesia jangan mengorbankan komitmennya untuk mewujudkan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan yang tak kalah penting. Sebelumnya pada Oktober 2023, Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsikal Pertama Dedi Laksmono, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta agar biaya untuk proyek tersebut ditambah dari APBN. Namun, dengan berlangsungnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, hal itu masih belum jelas. Tuduhan pencurian data oleh dua insinyur WNI. Kabar tentang kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam mengembangkan jet tempur K-21 kembali dibahas setelah dua warga negara Indonesia, WNI, diduga mencuri rahasia teknologi jet Korea Selatan tersebut. Menurut Yonhap News Agency, kedua WNI itu merupakan insinyur yang dikirim ke Indonesia untuk bekerja di Korea Aerospace Industries. Mereka diduga menyimpan data tentang pengembangan K-21 atau KFX di sebuah USB drive. Kantor berita Korea Jungang Daily melaporkan bahwa kepolisian Korea Selatan menggeledah kantor produsen pesawat Korea Aerospace Industries pada Jumat 15 Maret pagi pukul 9 waktu setempat. Penggeledahan itu dilakukan demi mengamankan data-data terkait dari komputer kerja milik dua insinyur asal Indonesia yang terlibat dalam proyek KF-21. Bahkan, sehari sebelumnya, rumah salah satu insinyur WNI juga sempat digeledah oleh aparat kepolisian Korea Selatan. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal, membantah bahwa kasus itu terkonfirmasi sebagai kasus pencurian data. Sebab, kasus tersebut masih dalam tahap verifikasi. Belum ada hasil akhir atau kesimpulan dari verifikasi tersebut. Karena itu terlalu jauh untuk menyebut ini kasus pencurian data, ungkap Iqbal dalam pesan tertulis pada Jumat 15 Maret. Ia mengatakan bahwa KBRI Solo masih memonitor dan mendampingi dua WNI sejak munculnya kasus ini. Namun, untuk melindungi privasi kedua insinyur yang bersangkutan, Kemenlu menolak untuk memberikan nama mereka. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat jet tempur KF-21 Goramai sudah berlangsung sejak 2014 silam dan ditargetkan rampung dalam kurun waktu 12 tahun, yakni pada 2026. Terima kasih telah menonton video kami hari ini, kawan-kawan. Jika Anda menikmati konten kami dan ingin terus mendapatkan berita teraktual serta update dari medan perang, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Warzone Worlds. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap waspada. Di satu sisi kita punya kesenjangan antara kebutuhan aktual dan kebutuhan pertahanan yang bisa dibilang mendesak untuk diatasi, ujar Khairul kepada BBC News Indonesia pada Minggu 17 Maret. Ia mengatakan bahwa dengan pembangunan IKN yang berjalan dan membutuhkan anggaran besar, seharusnya Indonesia jangan mengorbankan komitmennya untuk mewujudkan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan yang tak kalah penting. Sebelumnya pada Oktober 2023,
Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsikal Pertama Dedi Laksmono, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta agar biaya untuk proyek tersebut ditambah dari APBN. Namun, dengan berlangsungnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, hal itu masih belum jelas. Tuduhan pencurian data oleh 2 insinyur WNI. Kabar tentang kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam mengembangkan jet tempur KF-21 kembali dibahas setelah 2 warga negara Indonesia, WNI, diduga mencuri rahasia teknologi jet Korea Selatan tersebut. Menurut Yonhap News Agency, kedua WNI itu merupakan insinyur yang dikirim ke Indonesia untuk bekerja di Korea Aerospace Industries. Mereka diduga menyimpan data tentang pengembangan KF-21 atau KFX di sebuah USB drive. Kantor berita Korea Jungang Daily melaporkan bahwa kepolisian Korea Selatan menggeledah kantor produsen pesawat Korea Aerospace Industries pada Jumat 15 Maret pagi pukul 9 waktu setempat. Penggeledahan itu dilakukan demi mengamankan data-data terkait dari komputer kerja milik 2 insinyur asal Indonesia yang terlibat dalam proyek KF-21. Bahkan, sehari sebelumnya, rumah salah satu insinyur WNI juga sempat digeledah oleh aparat kepolisian Korea Selatan. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal, membantah bahwa kasus itu terkonfirmasi sebagai kasus pencurian data. Sebab, kasus tersebut masih dalam tahap verifikasi. Belum ada hasil akhir atau kesimpulan dari verifikasi tersebut. Karena itu terlalu jauh untuk menyebut ini kasus pencurian data, ungkap Iqbal dalam pesan tertulis pada Jumat 15 Maret. Ia mengatakan bahwa KBRI Seoul masih memonitor dan mendampingi 2 WNI sejak munculnya kasus ini. Namun, untuk melindungi privasi kedua insinyur yang bersangkutan, Kemenlu menolak untuk memberikan nama mereka. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat jet tempur KF-21 Boramai sudah berlangsung sejak 2014 silam dan ditargetkan rampung dalam kurun waktu 12 tahun, yakni pada 2026. Terima kasih telah menonton video kami hari ini, kawan-kawan. Jika Anda menikmati konten kami dan ingin terus mendapatkan berita teraktual serta update dari medan perang, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Warzone Worlds. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap waspada. Halo kawan-kawan Warzone Worlds. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat di mana Anda bisa mendapatkan berita teraktual dan update terbaru dari medan perang di seluruh dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Wakil Menteri Kementerian Pertahanan, Muhammad Herindra, mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama pengembangan jet tersebut. Kita tetap akan meneruskan program pengembangan jet tempur tersebut sesuai dengan kondisi keuangan yang tersedia, ujar Herindra kepada BBC News Indonesia pada Selasa 19 Maret. Meski begitu, pengamat militer menilai Indonesia masih dilematis dalam mewujudkan komitmennya dengan Korea Selatan dalam proyek pesawat jet tempur KF-21. Hairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, mengatakan masih ada beberapa hambatan fiskal yang dihadapi Indonesia dalam kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pertahanan. Dalam kondisi hari ini, posisi Indonesia memang masih dilematis. Di satu sisi kita punya kesenjangan antara kebutuhan aktual dan kebutuhan pertahanan yang bisa dibilang mendesak untuk diatasi, ujar Hairul kepada BBC News Indonesia pada Minggu 17 Maret. Ia mengatakan bahwa dengan pembangunan IKN yang berjalan dan membutuhkan anggaran besar, seharusnya Indonesia jangan mengorbankan komitmennya untuk mewujudkan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan yang tak kalah penting. Sebelumnya pada Oktober 2023, Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsikal Pertama Dedi Laksmono, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta agar biaya untuk proyek tersebut ditambah dari APBN. Namun, dengan berlangsungnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, hal itu masih belum jelas. Tuduhan pencurian data oleh 2 insinyur WNI.
Kabar tentang kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam mengembangkan jet tempur KF-21 kembali dibahas setelah dua warga negara Indonesia, WNI, diduga mencuri rahasia teknologi jet Korea Selatan tersebut. Menurut Yonhap News Agency, kedua WNI itu merupakan insinyur yang dikirim ke Indonesia untuk bekerja di Korea Aerospace Industries. Mereka diduga menyimpan data tentang pengembangan KF-21 atau KFX di sebuah USB drive. Kantor berita Korea Jungang Daily melaporkan bahwa kepolisian Korea Selatan menggeledah kantor produsen pesawat Korea Aerospace Industries pada Jumat 15 Maret pagi pukul 9 waktu setempat. Penggeledahan itu dilakukan demi mengamankan data-data terkait dari komputer kerja milik dua insinyur asal Indonesia yang terlibat dalam proyek KF-21. Bahkan, sehari sebelumnya, rumah salah satu insinyur WNI juga sempat digeledah oleh aparat kepolisian Korea Selatan. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal, membantah bahwa kasus itu terkonfirmasi sebagai kasus pencurian data. Sebab, kasus tersebut masih dalam tahap verifikasi. Belum ada hasil akhir atau kesimpulan dari verifikasi tersebut. Karena itu terlalu jauh untuk menyebut ini kasus pencurian data, ungkap Iqbal dalam pesan tertulis pada Jumat 15 Maret. Ia mengatakan bahwa KBRI Seoul masih memonitor dan mendampingi dua WNI sejak munculnya kasus ini. Namun, untuk melindungi privasi kedua insinyur yang bersangkutan, Kemenlu menolak untuk memberikan nama mereka. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat jet tempur KF-21 Boramai sudah berlangsung sejak 2014 silam dan ditargetkan rampung dalam kurun waktu 12 tahun, yakni pada 2026. Terima kasih telah menonton video kami hari ini, kawan-kawan. Jika Anda menikmati konten kami dan ingin terus mendapatkan berita teraktual serta update dari medan perang, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Warzone Worlds. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap waspada. Halo kawan-kawan Warzone Worlds. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat di mana Anda bisa mendapatkan berita teraktual dan update terbaru dari medan perang di seluruh dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Wakil Menteri Kementerian Pertahanan, Muhammad Herindra, mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama pengembangan jet tersebut. Kita tetap akan meneruskan program pengembangan jet tempur tersebut sesuai dengan kondisi keuangan yang tersedia, ujar Herindra kepada BBC News Indonesia pada Selasa 19 Maret. Meski begitu, pengamat militer menilai Indonesia masih dilematis dalam mewujudkan komitmennya dengan Korea Selatan dalam proyek pesawat jet tempur KF-21. Hairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, mengatakan masih ada beberapa hambatan fiskal yang dihadapi Indonesia dalam kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pertahanan. Dalam kondisi hari ini, posisi Indonesia memang masih dilematis. Di satu sisi kita punya kesenjangan antara kebutuhan aktual dan kebutuhan pertahanan yang bisa dibilang mendesak untuk diatasi, ujar Hairul kepada BBC News Indonesia pada Minggu 17 Maret. Ia mengatakan bahwa dengan pembangunan IKN yang berjalan dan membutuhkan anggaran besar, seharusnya Indonesia jangan mengorbankan komitmennya untuk mewujudkan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan yang tak kalah penting. Sebelumnya pada Oktober 2023, Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsikal Pertama Dedi Laksmono, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta agar biaya untuk proyek tersebut ditambah dari APBN. Namun, dengan berlangsungnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, hal itu masih belum jelas. Tuduhan pencurian data oleh dua insinyur WNI. Kabar tentang kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam mengembangkan jet tempur KF-21 kembali dibahas setelah dua warga negara Indonesia, WNI, diduga mencuri rahasia teknologi jet Korea Selatan tersebut. Menurut Yonhap News Agency, kedua WNI itu merupakan insinyur yang dikirim ke Indonesia untuk bekerja di Korea Aerospace Industries. Mereka diduga menyimpan data tentang pengembangan KF-21 atau KFX di sebuah USB drive.
Kantor berita Korea Jungang Daily melaporkan bahwa kepolisian Korea Selatan menggeledah kantor produsen pesawat Korea Aerospace Industries pada Jumat 15 Maret pagi pukul 9 waktu setempat. Penggeledahan itu dilakukan demi mengamankan data-data terkait dari komputer kerja milik dua insinyur asal Indonesia yang terlibat dalam proyek KF-21. Bahkan, sehari sebelumnya, rumah salah satu insinyur WNI juga sempat digeledah oleh aparat kepolisian Korea Selatan. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal, membantah bahwa kasus itu terkonfirmasi sebagai kasus pencurian data. Sebab, kasus tersebut masih dalam tahap verifikasi. Belum ada hasil akhir atau kesimpulan dari verifikasi tersebut. Karena itu terlalu jauh untuk menyebut ini kasus pencurian data, ungkap Iqbal dalam pesan tertulis pada Jumat 15 Maret. Ia mengatakan bahwa KBRI Seoul masih memonitor dan mendampingi dua WNI sejak munculnya kasus ini. Namun, untuk melindungi privasi kedua insinyur yang bersangkutan, Kemenlu menolak untuk memberikan nama mereka. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat jet tempur KF-21 Boramai sudah berlangsung sejak 2014 silam dan ditargetkan rampung dalam kurun waktu 12 tahun, yakni pada 2026. Terima kasih telah menonton video kami hari ini, kawan-kawan. Jika Anda menikmati konten kami dan ingin terus mendapatkan berita teraktual serta update dari medan perang, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Warzone Worlds. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap waspada. Halo kawan-kawan Warzone Worlds. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat di mana Anda bisa mendapatkan berita teraktual dan update terbaru dari medan perang di seluruh dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Wakil Menteri Kementerian Pertahanan, Muhammad Herindra, mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama pengembangan jet tersebut. Kita tetap akan meneruskan program pengembangan jet tempur tersebut sesuai dengan kondisi keuangan yang tersedia, ujar Herindra kepada BBC News Indonesia pada Selasa 19 Maret. Meski begitu, pengamat militer menilai Indonesia masih dilematis dalam mewujudkan komitmennya dengan Korea Selatan dalam proyek pesawat jet tempur KF-21. Hairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, mengatakan masih ada beberapa hambatan fiskal yang dihadapi Indonesia dalam kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pertahanan. Dalam kondisi hari ini, posisi Indonesia memang masih dilematis. Di satu sisi kita punya kesenjangan antara kebutuhan aktual dan kebutuhan pertahanan yang bisa dibilang mendesak untuk diatasi, ujar Hairul kepada BBC News Indonesia pada Minggu 17 Maret. Ia mengatakan bahwa dengan pembangunan IKN yang berjalan dan membutuhkan anggaran besar, seharusnya Indonesia jangan mengorbankan komitmennya untuk mewujudkan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan yang tak kalah penting. Sebelumnya pada Oktober 2023, Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsikal Pertama Dedi Laksmono, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta agar biaya untuk proyek tersebut ditambah dari APBN. Namun, dengan berlangsungnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, hal itu masih belum jelas. Tuduhan pencurian data oleh dua insinyur WNI. Kabar tentang kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam mengembangkan jet tempur KF-21 kembali dibahas setelah dua warga negara Indonesia, WNI, diduga mencuri rahasia teknologi jet Korea Selatan tersebut. Menurut Yonhap News Agency, kedua WNI itu merupakan insinyur yang dikirim ke Indonesia untuk bekerja di Korea Aerospace Industries. Mereka diduga menyimpan data tentang pengembangan KF-21 atau KFX di sebuah USB drive. Kantor berita Korea Jungang Daily melaporkan bahwa kepolisian Korea Selatan menggeledah kantor produsen pesawat Korea Aerospace Industries pada Jumat 15 Maret pagi pukul 9 waktu setempat. Penggeledahan itu dilakukan demi mengamankan data-data terkait dari komputer kerja milik dua insinyur asal Indonesia yang terlibat dalam proyek KF-21. Bahkan, sehari sebelumnya,
rumah salah satu insinyur WNI juga sempat digeledah oleh aparat kepolisian Korea Selatan. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal, membantah bahwa kasus itu terkonfirmasi sebagai kasus pencurian data. Sebab, kasus tersebut masih dalam tahap verifikasi. Belum ada hasil akhir atau kesimpulan dari verifikasi tersebut. Karena itu terlalu jauh untuk menyebut ini kasus pencurian data, ungkap Iqbal dalam pesan tertulis pada Jumat 15 Maret. Ia mengatakan bahwa KBRI Seoul masih memonitor dan mendampingi 2 WNI sejak munculnya kasus ini. Namun, untuk melindungi privasi kedua insinyur yang bersangkutan, Kemenlu menolak untuk memberikan nama mereka. Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat jet tempur KF-21 Boramai sudah berlangsung sejak 2014 silam dan ditargetkan rampung dalam kurun waktu 12 tahun, yakni pada 2026. Terima kasih telah menonton video kami hari ini, kawan-kawan. Jika Anda menikmati konten kami dan ingin terus mendapatkan berita teraktual serta update dari medan perang, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Warzone Worlds. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap waspada. Halo kawan-kawan Warzone Worlds. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat di mana Anda bisa mendapatkan berita teraktual dan update terbaru dari medan perang di seluruh dunia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Wakil Menteri Kementerian Pertahanan, Muhammad Herindra, mengatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama pengembangan jet tersebut. Kita tetap akan meneruskan program pengembangan jet tempur tersebut sesuai dengan kondisi keuangan yang tersedia, ujar Herindra kepada BBC News Indonesia pada Selasa 19 Maret. Meski begitu, pengamat militer menilai Indonesia masih dilematis dalam mewujudkan komitmennya dengan Korea Selatan dalam proyek pesawat jet tempur KF-21. Hairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, mengatakan masih ada beberapa hambatan fiskal yang dihadapi Indonesia dalam kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pertahanan. Dalam kondisi hari ini, posisi Indonesia memang masih dilematis. Di satu sisi kita punya kesenjangan antara kebutuhan aktual dan kebutuhan pertahanan yang bisa dibilang mendesak untuk diatasi, ujar Hairul kepada BBC News Indonesia pada Minggu 17 Maret. Ia mengatakan bahwa dengan pembangunan IKN yang berjalan dan membutuhkan anggaran besar, seharusnya Indonesia jangan mengorbankan komitmennya untuk mewujudkan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan yang tak kalah penting. Sebelumnya pada Oktober 2023, Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsikal Pertama Dedi Laksmono, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta agar biaya untuk proyek tersebut ditambah dari APBN. Namun, dengan berlangsungnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, hal itu masih belum jelas. Tuduhan pencurian data oleh 2 insinyur WNI. Kabar tentang kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam mengembangkan jet tempur KF-21 kembali dibahas setelah 2 warga negara Indonesia, WNI, diduga mencuri rahasia teknologi jet Korea Selatan tersebut. Menurut Yonhap News Agency, kedua WNI itu merupakan insinyur yang dikirim ke Indonesia untuk bekerja di Korea Aerospace Industries. Mereka diduga menyimpan data tentang pengembangan KF-21 atau KFX di sebuah USB drive. Kantor berita Korea Jungang Daily melaporkan bahwa kepolisian Korea Selatan menggeledah kantor produsen pesawat Korea Aerospace Industries pada Jumat 15 Maret pagi pukul 9 waktu setempat. Penggeledahan itu dilakukan demi mengamankan data-data terkait dari komputer kerja milik 2 insinyur asal Indonesia yang terlibat dalam proyek KF-21. Bahkan, sehari sebelumnya, rumah salah satu insinyur WNI juga sempat digeledah oleh aparat kepolisian Korea Selatan. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal, membantah bahwa kasus itu terkonfirmasi sebagai kasus pencurian data. Sebab, kasus tersebut masih dalam tahap verifikasi. Belum ada